Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series Belajar CTF. Kali ini kita akan membahas salah satu tools atau alat yang biasa digunakan di proses bermain CTF, developing atau kegiatan hacking yang berhubungan dengan web ya, web application hacking. Nah, kita sekarang kemarin di video sebelumnya kita kan sudah belajar atau mengetahui ada yang namanya client dan server yaitu pada proses HTTP, request dan respond. Salah satu klien yang dapat melakukan request atau permintaan kepada server kan salah satunya ada browser, ada mungkin yang lain dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya CURL. Ini namanya CURL ini ya. Ini ada sedikit trivia ya. Jadi tulisannya itu CURL. Dulu di waktu saya belajar belajar komputerisasi, yaitu saya menyebutnya itu kalau nggak salah cruel gitu, cruel gitu. Lalu berkembang lagi sebutannya itu jadi curl, curl gitu. Lalu sekarang saya lebih sering menyebutnya CURL. Teman-teman mau nyebutnya gimana itu terserah ya, tapi kalau saya nyebut CURL dalam video maka mengarahnya adalah kepada aplikasi ini atau alat ini. Di penjelasannya, CURL adalah Command Line Tools and Library for Transferring Data with URL. Jadi intinya adalah sebuah klien yang dapat melakukan sebuah request ke protokol HTTP lewat URL ya seperti itu. Di sini nggak hanya HTTP saja ya sebenarnya ada DAC file FFTP ini ada apa namanya protokol yang support oleh CURL ini. Nah, CURL ini tapi lebih sering itu digunakan di CTF atau proses development itu untuk testing HTTP atau HTTPS ya, yaitu untuk biasanya testing API, REST API, lalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan custom HTTP request dan sebagainya dan sebagainya. Oke, konsepnya sederhana, saya akan coba gambarkan. Intinya adalah sama ya. Di sini ada sebuah server. Ini server, server. Lalu di tempat lain ada CURL ya. Di sini ada CURL. Gambarnya saya ganti jadi hijau. Ini CURL, ada curl. Dia melakukan request sama seperti HTTP request dan respon di video sebelumnya, nanti akan direspon seperti ini. Nah, CURL ini teman-teman sekalian hanya berfungsi atau adanya itu di command line ya. Baik di Windows 10 itu di versi terbaru sudah ada ya by default. Lalu yang ada juga itu di Mac OS, OS X dan juga Linux itu sudah pasti tersedia ya teman. Kalau nggak tersedia tinggal install saja. Installnya juga sederhana, mungkin tinggal apt install dan sebagainya dan sebagainya. Oke, di video kali ini kita akan memfokuskan bagaimana melakukan custom HTTP request dan respon menggunakan JURL ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi sederhana atau web view sederhana, web sederhana di localhost saya. Scriptnya seperti ini. Scriptnya seperti ini. Saya hanya melakukan $print server terhadap semua request yang hit ke index.php ini. Jadi saya index itu saya akan mengeluarkan HTTP $global server ya. Nah, di dalam global server ini ada banyak sekali ya. Ini ada MIDER, ini nggak penting ya. Kita langsung saja ke yang HTTP, ada depannya HTTP-nya ini. Sekarang di HTTP user agent ini adalah browser kita ya, browser kita. Nah, kalau web ini diakses di browser yang lain, misalnya di Google Chrome, itu pasti yang dihasilkan adalah responnya punyanya Google Chrome ya. Ini HTTP user agentnya ini Mozilla. Ini sama-sama Mozilla, tapi di belakangnya pasti ada Chrome, ada tulisan Chrome ya, bukan Gecko ini, bukan Gecko dan Firefox, tapi Chrome, Safari, bla bla dan sebagainya. Nah itulah ini Windowsnya level versi Windows kita NT10 Windows X64 atau 64 bit ya. Di sini ini intinya sama saja semuanya, nggak ada bedanya. Yang ada bedanya mungkin adalah browsernya saja. Browsernya saja. Jadi kan ini pakai Firefox, ini responnya seperti ini. Lalu yang pakai Google Chrome responnya seperti ini. Responnya punyanya Google Chrome. Ini responnya punyanya Mozilla.
Ini yang ini pokoknya ada Firefox-nya, yang satunya ada Google Chrome-nya, ada tulisannya. Nah, sisanya pasti sama semua ya. Karena apa? Karena servernya yang diakses sama semua. Kalau remote port ini pasti berbeda-beda ya, karena saat kita mengakses sebuah aplikasi ini, itu pasti diarahkan ke port mana, ini diarahkan ke port mana, itu terserah servernya ya. Tapi ini tidak bisa kita ganti sama sekali. Ini tidak bisa diganggu gugat lah istilahnya. Yang bawah ini respon ini tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, respon yang bisa kita permainkan atau acak-acak itu biasanya respon yang ini. HTTP user agent, HTTP accept, HTTP accept language, HTTP accept encoding, HTTP connection. Ini biasanya kita bisa otak-atik ya. Atau kita bisa request sesuka hati kita. Oke, sekarang kita coba mengakses URL ini, localhost feed ini dengan menggunakan JURL ya. Oke, di sini saya menggunakan Windows 10. Gimana ya kalau tahu info. Nah, ini saya menggunakan Windows 10, versinya adalah OS versinya adalah 10.190, build numbernya 19042. Turunannya 9042 ini sedikitnya itu kayaknya di 9000 itu sudah ada JURL default ya, yang sudah terinstall di dalam Windows 10-nya ini. Ini yang paling penting cuma ini. Oke. Baiklah, kita akan melakukan request JURL ya. Perintahnya sederhana, cuman JURL, lalu URL-nya apa? Itu nanti sudah langsung bisa melakukan akses ya. Kita copy saja URL-nya. Kita akses. Nah, ini sudah pasti keluar di sini ya responnya. Nah, di sini responnya pasti sama persis, tapi kok di sini ada pre lalu array, padahal di sini cuma array saja. Jadi yang direfleksi di dalam JURL adalah hasil dari ini ya, CTRL-U. Jadi teman-teman pick-nya di CTRL-U atau melihat source kodenya, view source ini. Nah, ini yang direfleksikan yang didapatkan hasilnya oleh JURL. Oke, jadi sama saja ya. Semua ini pasti sama saja ya. SAM, Misra, BMBS. Yang beda itu biasanya adalah HTTP user agent ya. User agentnya pasti beda. Nah, ini kan ya HTTP user agentnya adalah Mozilla ya, Mozilla bla bla dan sebagainya. Di sini user agentnya adalah kliennya adalah JURL versi 7551. Jadi yang berbeda pasti hanya di sini saja. Lalu HTTP accept-nya biasanya juga berbeda. Ini kan bintang-bintang, artinya semua accepted ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya merubah HTTP user agent? Jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Apapun yang ada di klien, apapun yang dikirimkan di klien, apapun yang akan dikirimkan oleh klien ke dalam sebuah server, itu dapat kita rubah. Jadi apapun itu dapat kita rubah, yang possible dirubah ya itu dapat kita rubah. Contohnya data yang akan dikirim, referrer, lalu user agent, itu kan dapat dirubah ya, karena itu ada di dalam sebuah klien. Nah, contohnya nggak bisa dirubah itu biasanya seperti ini ya. Remote address, ini remote address itu adalah IP yang kita pakai, itu kan nggak bisa kita kontrol ya, kecuali kita pakai VPN, itu baru kita bisa mengontrolnya. Terus ini portnya juga, server port ini kan server yang ini server address ya, server address ini nggak bisa dirubah. Yang bisa ada lagi remote address namanya. HTTP remote address. Sorry, saya cari dulu. Remote. Nah, ini HTTP remote address ya. Di sini remote address. Nah, ini remote address-nya ini kan satu ya, artinya ini kalau nggak salah IP6 untuk localhost ya. Nah, ini remote address-nya kita IP4 adalah 127.0.1, artinya localhost. Apakah remote address ini bisa dirubah? Remote address ini IP kita ya, IP client. Itu nggak bisa kita rubah ya sebenarnya ya, karena ini adalah kewenangan dari networking ya. Kita nggak bisa otak-atik. Yang kita bisa otak-atik ya tentu saja HTTP user agent ini, karena ini adalah bentuk identitas dari sebuah klien. Lalu nanti ada HTTP referrer. Oke. Sekarang kita coba ya melakukan HTTP request menggunakan mengganti user agentnya. Kita perintahnya menggunakan curl untuk mengganti user agent adalah min a. Lalu isinya apa? Misalnya isinya adalah browser Nico, lalu URL-nya adalah ini.
Oke, kita enter. Ini kan Curl, browser A, Nico, ini video ini. Nah, kita cari sekarang HTTP user agent-nya. Nah, HTTP user agent-nya sudah bukan lagi Curl seperti tadi ya, tapi browser Nico. Nah, seperti inilah yang saya maksud, Curl itu dapat dengan leluasa mengganti sebuah identitas yang sebenarnya emang bisa kita rubah. Data yang bisa kita rubah itu dibantu dengan Curl. Jadi pentingnya Curl itu seperti itu. Jadi ini browsernya Nico. Kita bisa coba yang lain-lain lagi ya. Kita bebas kok, bisa apa saja. Misalnya kita mau meniru punyanya si Google Chrome, bisa. Kita copy saja deh. Ini. Nah ini kita copy. Sekarang user agentnya adalah apa yang kita pastekan di sini. Jadi apa yang kita kirim itu direfleksikan oleh si server sekarang. Ini kan sama saja ya, Mozilla browser bla 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 dan 53736. Konklusinya adalah, atau pelajaran moral yang kita dapat, jangan percaya dengan klien ya, jangan pernah percaya dengan klien. Karena apa? User agent aja, identitas aja bisa dipalsukan. Apalagi hal-hal jika teman-teman sekalian melakukan validasi menggunakan client side ya, atau istilahnya client side validation, itu jangan sampai dipercaya ya. Karena identitas saja kayak browser Mozilla, saya menggunakan Curl aja saya bisa menggunakan identitasnya si Google Chrome. Seperti itu. Intinya ini caranya seperti ini. Kita menggunakan Curl min A, lalu ini browsernya, nama browsernya. Misalnya nama browsernya adalah kita custom nih, browsernya adalah misalnya hacker browser. Ini juga pasti bisa ya. Nah ini seperti ini. Ini hacker browser. Nah, biasanya teman-teman sekalian yang dapat dirubah-rubah itu, kita selain user agent itu ada yang namanya referrer yang kita belajar di kemarin ya, referrer itu pakai main E. Ya. Ini misalnya referernya dari http google.com. Nah ini kan http referrer. Ini kan nggak ada ya. Di sini nggak bakal ada http referrer. Nah ini user agent, sorry. HTTP referrer. Nah ini nggak ada ya, merah di browsernya ini juga nggak bakal ada HTTP referrer. Jadi kita itu bisa set semaunya ya, HTTP referrer, HTTP user agent itu kita bisa set yang lainnya juga. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita coba lebih gampangnya aja deh. Sorry, saya browser kamu adalah, ini kita coba lebih rapi ya, custom. Echo gimana nih? Seperti ini. Nah sekarang kita buka websitenya. Nah ini browser kamu adalah Mozilla bla bla dan sebagainya ya. Nah ini di Google Chrome, ini dibuka browser kamu adalah Mozilla, tapi di sini ada Chrome-nya ya. Nah kalau kita request secara manual dulu, curl curl curl, ini kan browser kita adalah curl 7551 seperti ini. Ini browser kita. Kalau kita mau ganti-ganti juga bisa pakai yang tadi ya, min A. Browser kuning. Ini pasti jadinya browser kuning karena kita set identitas browsernya sebagai browser kuning. Oke, sekarang kita coba melakukan post data menggunakan curl ini. Oke, kita membuat sebuah logic sederhana. Apabila ada post data username, maka echo username, name kamu $post username. Else kalau nggak ada post datanya, kita keluarkan tidak ada post data seperti ini. Kita coba di dalam browsernya, ini pasti tidak ada post data ya, karena parameter kita menggunakannya get ya, ini tidak ada post data. Nah di dalam Curl kita itu juga bisa ngepost juga ya, ini kalau kita tidak ada post data ya, tapi ya intinya tidak ada post data ya. Nah sekarang kita coba mengirim sebuah post data. Curl
main data. Kita ini kita lihat dulu ya, apa metodenya adalah post ya. Kita kalau ingin ngeset sebuah metode pakai flag yang namanya min-x. Lalu metodenya apa? Misalnya metodenya post ya, kita tulis post. Lalu min data. Ini datanya apa? Ini kan yang dibutuhkan adalah username ya. Username. Kita tulis username sama dengannya. Setelah sama dengan ini adalah value-nya. Value-nya misalnya username adalah Niko. Lalu URL-nya. Lalu diikuti URL. Nah, ini. Username kamu adalah Niko seperti ini. Nah, sekarang kita tambahi ya. If I set, coba kita ganti lagi. Misalnya username-nya kita pakai admin. Nah, seperti ini. Username ini typo ya, sorry. Username kamu adalah admin ya. Ini intinya kita dapat melakukan post data menggunakan JURL ini. Sekarang kita tambahi di sini if I set $post password. Nah, ini echo username kamu, password kamu. Echo kita rapikan dulu ya. Nah, ini tidak ada post data ya. Kenapa? Padahal username-nya sudah di-pass ya, tapi ternyata di dalam pengecekannya atau di dalam script aplikasinya harus ada password juga. Jadi kita tambahkan di sini. Kalau menambahkan dua parameter gimana, Mas? Kita tambahkan saja pakai dan ya. Dan password sama dengan ini belum saya ganti, sorry. Nah, ini passwordnya kita admin 123. Nah, ini passwordnya seperti pasti terjadi ya. Username kamu adalah admin, password kamu admin 123. Itulah sekilas bagaimana cara melakukan post data menggunakan JURL, lalu merubah user agent menggunakan JURL. Kalau teman-teman sekalian kan tadi saya menggunakan flag min-x ya, itu saya definisikan metodenya adalah post. Nah, kalau tanpa min-x itu nggak akan bisa ya, karena defaultnya secara default metode yang digunakan JURL ini, curl ini adalah get. Kalau kayak gini, ini bisa ya. Ternyata, soalnya ada min datanya. Min data ini pasti dikirim lewat post data body. Lewat data body. Kalau ada min data, maka dianggap ini adalah metodenya si post seperti itu. Kalau tanpa min data kayak gini, ini defaultnya adalah ngirimnya pakai get ya, pakai parameter get. Ini JURL di parameter get langsung seperti ini. Kalau ada min-x-nya, ini langsung dia jadikan sebuah post data. Metodenya adalah post dari JURL ini. Oke, baiklah, terima kasih telah menyaksikan video tentang JURL kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.